Fueron 7 centímetros. Es por los niños. Son 10 centímetros. Sergio es más denso. Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film inspiratif berjudul Radikal. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai pada suatu pagi di salah satu sekolah di Meksiko. Terlihat murid-murid sedang berbaris untuk mendengarkan arahan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kepala sekolah membagikan kue kepada para guru untuk merayakan tahun ajaran baru. Sambil makan, kepala sekolah berpidato dan menyampaikan bahwa pada ujian akhir tahun lalu, nilai rata-rata sekolah mereka menjadi yang paling bawah di seluruh negeri. Tidak hanya itu, tahun kemarin juga lebih dari separuh murid kelas 6 putus sekolah. Dia meminta tahun ini para guru harus bisa mengajar lebih baik lagi. Selesai pidato, saat kepala sekolah ingin memperkenalkan guru baru, dia bingung kenapa guru baru itu tidak ada di kelas. Waktu murid-murid hendak masuk, mereka kaget melihat meja-meja terbalik dan kursi bertumpukan di pinggir kelas. Di dalam, ternyata guru baru sudah menunggu. Dia bernama Sergio. Sergio langsung menyuruh semua murid melompat ke atas meja yang terbalik. Meja itu dianggap sebagai kapal, dan kalau tidak mau tenggelam, mereka harus buru-buru naik. Melihat tingkah aneh guru baru itu, murid-murid pun bengong. Saat kepala sekolah berkeliling memeriksa keadaan seluruh kelas, dia kaget kenapa kelas Sergio berantakan sekali, dan para murid malah asyik bermain kapal-kapalan. Ketika hendak memarahi mereka, Sergio langsung memerintahkan murid-muridnya untuk menyelamatkan kepala sekolah agar tidak tenggelam karena badan kepala sekolah yang gendut. Salah satu murid berkata bahwa kapal mereka bisa tenggelam. Mendengar itu, Sergio lalu bertanya, apa yang membuat semua kapal bisa mengapung dan bagaimana cara menghitung berat badan yang bisa ditampung di kapal. Murid-murid terdiam, tidak tahu jawabannya. Ternyata Sergio juga tidak tahu. Karena sama-sama tidak tahu, Sergio mengajak mereka pergi ke ruang komputer untuk mencari jawabannya di internet. Sayangnya kepala sekolah bilang kalau ruang komputer sedang tidak bisa dipakai. Beruntung, Sergio tidak kehabisan akal. Dia mengajak semua murid pergi ke perpustakaan bus. ¡Vamos! ¡Órale! Sí, por favor, doña. De atrás. Vénganse. Ketika sampai di perpustakaan, ternyata buku-bukunya sangat sedikit dan hanya ada buku-buku lama. Sergio berkata, kita tidak boleh menyerah, kita harus bisa menemukan jawabannya sendiri. Ia lalu bertanya, kira-kira bagaimana cara suatu benda bisa melayang? Jawaban apapun boleh, salah juga tidak apa-apa. Malah, dia lebih suka murid-murid menjawabnya salah, karena baginya tidak ada kebenaran tanpa kesalahan. Mendengar itu, salah satu murid berkata bahwa selama ini mereka takut menjawab salah, karena kalau terus salah, nilai mereka akan jelek dan tidak bisa lulus ujian. Sergio pun berjanji, selama di kelasnya, semua nilai yang dia berikan akan selalu 10, 10, dan juga 10. Namun meskipun sudah dijanjikan demikian, murid-murid tetap diam karena takut menjawab salah. Mereka masih trauma mendapatkan nilai jelek. Ketika pulang sekolah, di kantor kepala sekolah, terdengar suara berbisik dari luar. Saat mencari sumber suaranya, kepala sekolah melihat Sergio sedang mendorong meja keluar kelas. Sergio memberitahu bahwa dia tidak butuh meja di kelasnya karena pusing melihatnya. Sejak pagi, kepala sekolah sudah kesal melihat tingkah Sergio dan langsung ngomel. Kalau mau ubah ruang kelas jadi taman bermain, kenapa tidak sekalian saja belajar di taman? Mendengar omelan tersebut, bukannya berhenti, Sergio malah setuju. Sebelum pulang, dia meminta izin untuk melihat ruang komputer. Ketika masuk, ternyata ruangannya kosong. Kepala sekolah pun bercerita
4 tahun lalu, ruangan ini memang sempat ada komputernya. Tetapi baru 2 bulan dipasang, komputer-komputer itu sudah dicuri. Satu-satunya komputer yang tersisa hanyalah komputer di kantornya. Meski hari pertama sekolah tidak sesuai harapan, Sergio berhasil membangkitkan minat belajar salah satu murid bernama Paloma. Sebenarnya, Paloma adalah anak yang sangat pintar, walaupun hidup miskin dan ayahnya seorang pemulung. Dia tetap semangat bersekolah. Paloma juga sering mengumpulkan buku-buku yang ia temukan saat membantu orang tuanya memulung. Sayangnya, sang ayah tidak mendukung. Ayah Paloma menganggap sekolah hanya buang-buang waktu. Di tempat lain, terlihat salah satu murid Sergio yang bernama Nick sedang bermain ke markas geng. Karena abangnya adalah anggota geng, Nick pun sering bergaul, bahkan akrab dengan ketua gengnya. Saking seringnya main, setiap kali ke sana, ketua geng selalu menawari Nick untuk bergabung. Namun abangnya melarang. Abang Nick sangat sayang padanya dan tidak mau adiknya menjadi kriminal seperti dirinya. Keesokan harinya, saat jam pelajaran, Sergio menceritakan kisah tentang seekor keledai yang jatuh ke dalam sumur kosong yang sangat dalam. Melihat keledainya sengsara, si peternak kasihan dan dia tidak bisa menolong. Agar tidak ada keledai lain yang jatuh lagi, si peternak memilih menutup sumur itu dengan tanah sekaligus mengubur keledainya hidup-hidup untuk mengakhiri penderitaannya. Namun setelah berkali-kali menumpahkan tanah dan ketika sumur hampir penuh, si peternak kaget, tiba-tiba keledainya melompat keluar. Ternyata, dari tadi keledai itu menginjak tanah yang dimasukkan sebagai tangga hingga akhirnya mencapai permukaan. Selesai cerita, Sergio berkata bahwa dia ingin murid-murid di kelasnya menjadi seperti keledai tadi. Dalam hidup, bila mendapatkan banyak cobaan atau halangan, kita harus menginjak-injak cobaan itu sebagai tangga untuk meraih mimpi kita. Oke, ceritanya cukup, kata Sergio. Dia lalu bilang bahwa selama mengajar di kelas ini, dia tidak akan menentukan apa yang harus dipelajari. Dia hanya akan mengajarkan apa yang murid-murid ingin pelajari. Karena tidak ada yang berbicara tentang apa yang ingin dipelajari, Sergio duduk santai sambil membaca koran. Hingga akhirnya ada seorang murid mengangkat tangan dan bilang bahwa dia masih penasaran bagaimana kapal bisa mengapung. Sergio pun bertanya, kenapa balon mengambang di air, sedangkan bola bowling yang ukurannya sama justru tenggelam. Setelah bertanya, dia pamit keluar sebentar dan menyuruh murid-murid mencari jawabannya sendiri. Saat kembali, Sergio bertanya, jawaban apa yang kalian dapatkan? Ada murid yang menjawab, suatu benda bisa mengapung karena ukuran besar kecilnya. Ada juga murid lain yang menjawab, karena berat ringan bendanya. Mendengar itu, Sergio senang karena keduanya benar. Berat ringan dan besar kecil adalah konsep kepadatan. Sang guru pun mulai menjelaskan di papan tulis. A, masa sobre volumen, en donde densidad es superior, pero si el volumen es la manera de decir tamaño. Aquí de densidad. En español, por favor. La densidad es superior si la masa aumenta, yang berarti kepadatan bisa besar jika masanya bertambah. Mereka kemudian melanjutkan praktek di kolam air. Waktu kepala sekolah datang dan hendak memarahi Sergio, ia langsung mengajarkan anak-anak cara mengukur kepadatan benda abstrak seperti manusia dengan membandingkan tubuh mereka dengan tubuh kepala sekolah. Tak lama kemudian, bel pulang berbunyi. Ketika semua pergi, Paloma bertanya, apa menurut Sergio, suatu saat nanti aku bisa menjadi seorang astronot? Mendengar mimpi muridnya, Sergio menyemangati Paloma dan berkata bahwa dia yakin jika Paloma berusaha keras, dia pasti bisa meraih cita-citanya. Paloma pun senang. Di sisi lain, di rumah, ketika abangnya pulang, Nick terlihat sedang memperbaiki kapal rusak. Dia bercerita bahwa tadi di sekolah dia belajar banyak hal tentang kapal. Jadi dia ingin sekali melihat kapalnya bisa mengapung di lautan seperti dulu lagi. Nick juga bilang bahwa jika diperbolehkan, dia ingin fokus sekolah dan tidak mau berurusan dengan geng. Abangnya hanya terdiam kasihan mendengar ucapan adiknya. Sementara itu di kantor, salah satu guru datang menemui kepala sekolah. Guru itu tidak suka dengan cara mengajar Sergio.
dan menyuruh kepala sekolah untuk menegurnya. Sepulang kerja, kepala sekolah pun main ke rumah Sergio. Di sana Sergio menjelaskan bahwa metode belajarnya memang aneh karena dia ingin anak-anaknya semangat belajar. Di sekolah sebelumnya, seiring berjalannya waktu, jumlah murid semakin sedikit hingga tahun lalu tidak ada satupun anak yang masuk sekolah. Jadi ketika pindah ke sekolah baru ini, dia tidak ingin kehilangan murid-muridnya lagi. Mendengar cerita itu, kepala sekolah akhirnya luluh. Ia mengizinkan Sergio untuk mengajar dengan caranya yang unik. Karena sudah mendapat restu, Sergio malah semakin berani. Dia bahkan meminta kepala sekolah membantunya untuk mengajar demi anak-anak. Fueron 7 centímetros. Es por los niños. Son 10 centímetros. Sergio es más denso. Bulan demi bulan berlalu, dan suatu pagi ketika Sergio baru masuk kelas, ternyata Nick sudah datang duluan. Waktu ditanya kenapa datang pagi-pagi, sambil malu-malu Nick bertanya, gimana caranya biar disukai sama cewek. Dengan tenang Sergio menjawab, buatlah cewek itu merasa spesial. Ia lalu menunjukkan brosur beasiswa sekolah jurusan astronomi dan menyuruh Nick memberikan brosur itu kepada Paloma. Karena Paloma sangat menyukai luar angkasa. Nick bingung kenapa Sergio bisa tahu siapa cewek yang ia sukai. Namun ketika Sergio mau memasukkan brosur itu ke tas Nick langsung refleks mengambil tasnya. Melihat tingkah Nick, Sergio sadar bahwa di dalam tasnya pasti ada barang ilegal. Namun Sergio tidak memaksa. Dia percaya bahwa Nick adalah anak pintar yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Sepulang sekolah, Sergio pergi ke kantor kepala sekolah dan melaporkan bahwa ada seorang murid yang membawa barang ilegal. Tapi pas ditanya siapa nama muridnya, Sergio nggak mau ngasih tahu. Sebenarnya dia kesini cuma mau curhat aja. Ia percaya bahwa muridnya pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi dia juga kasihan. Soalnya muridnya itu masih bocil karena muridnya itu masih kecil. Mendengar curhatan Sergio, kepala sekolah bilang, kalau nggak mau lapor ya ngapain kesini, cuma bikin saya pusing aja. Di sisi lain, saat Nick dan Paloma jalan pulang bareng, Nick menunjukkan brosur dari Sergio sambil memberi semangat bahwa Paloma pasti bisa masuk ke sekolah itu. Karena Nick perhatian banget, Paloma mengajak Nick mampir ke rumahnya. Ada yang mau dia tunjukin. Di rumah, Paloma mengambil teropong, lalu mengajak Nick pergi ke atas gunung sampah untuk melihat lapangan peluncuran roket. Paloma memberitahu rencananya bahwa roket terbesar di dunia akan diluncurkan di sana. Dia meminta Nick berjanji untuk menemaninya menonton bareng peluncuran roket itu nanti. Keesokan harinya, kepala sekolah menemui Sergio dan memberitahu bahwa akan ada utusan dari pemerintah datang untuk mengajarkan cara menggunakan komputer. Mendengar kabar itu, Sergio pun senang. Akhirnya sekolah ini bisa punya komputer. Namun saat semua murid sudah berkumpul menunggu komputer baru, ternyata tidak ada komputer baru. Utusan pemerintah hanya menjelaskan cara kerja komputer lewat gambar di papan. Sergio yang kecewa pun pergi. Ketika jam pulang, terlihat ayah Paloma sudah menunggu Sergio di depan sekolah. Dia marah mempertanyakan kenapa memberikan brosur beasiswa aneh-aneh kepada anaknya. Keluarga miskin seperti mereka harus lebih rajin mencari uang, bukan malah sibuk membuang-buang waktu untuk sekolah. Meski Sergio sudah berusaha meyakinkan bahwa Paloma adalah anak yang pintar, ayahnya tetap tidak percaya. Toh seandainya memang pintar, ayah tetap gak mau putrinya berharap terlalu tinggi. Ia khawatir nanti putrinya kecewa saat menghadapi kenyataan. Mendengar itu, Sergio hanya terdiam. Besoknya di jalan, kepala sekolah bertemu dengan Sergio yang sedang berjalan kaki. Kepala sekolah lalu mengajak Sergio naik mobilnya dan bertanya, "Kemana mobilmu?" Sergio memberitahu bahwa kemarin mobilnya sudah dia jual untuk membeli laptop agar murid di kelasnya bisa belajar internet. Kepala sekolah pun kaget. Kenapa Sergio sampai rela melakukan itu semua hanya demi murid-muridnya? Dengan santai Sergio menjawab,
Ini bukan masalah besar. Yang jadi masalah besar adalah sekarang istriku ngambek. Jadi mau gak mau malam ini aku harus numpang tidur di rumahmu. Siang harinya di sekolah, utusan dari dinas pendidikan datang untuk inspeksi. Saat masuk ke kelas Sergio, dia bingung melihat semua murid sedang meditasi. Sergio menjelaskan bahwa sekarang anak-anak sedang belajar menenangkan diri dan mengendalikan emosi. Utusan dinas pendidikan pun menegur, kenapa buang-buang waktu belajar untuk hal yang gak penting? Kenapa gak belajar pelajaran yang masuk dalam ujian saja? Dia lalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar kelas 6 kepada Nick. Karena tidak bisa menjawab, dia menyebut Nick dengan sebutan anak bodoh di depan murid-murid lainnya. Masa pertanyaan gitu aja gak bisa dijawab? Mendengar ucapan itu, Nick sakit hati dan lari keluar. Si utusan dinas pendidikan lalu menyuruh Sergio untuk menemuinya setelah jam pelajaran di kantor kepala sekolah karena cara mengajarnya dinilai menyimpang, tidak sesuai prosedur. Sergio dihukum skor selama 2 minggu. Sergio pun kaget, padahal dia hanya ingin membangkitkan minat belajar murid-murid dengan cara membuat kelas jadi lebih menyenangkan. Kenapa yang dipikirkan cuma ujian-ujian saja? Kenapa tidak ada yang peduli dengan mental anak-anak? Pikir Sergio. Dia khawatir bila dia diskors dan murid-murid diajar guru lain, maka kelasnya akan kembali tegang dan membosankan. Ia takut trauma belajar anak-anak yang sudah mulai sembuh akan muncul kembali. Namun apapun penjelasan Sergio, keputusannya sudah bulat. Dia tetap diskors selama 2 minggu. Waktu pulang sekolah, Paloma langsung menyusul Nick yang lari tadi. Saat bertemu, Paloma mencoba menghibur. Gak usah dengerin omongan orang tadi, bagiku Nick bukan orang bodoh. Sebenarnya, diam-diam aku sering memperhatikan Nick di kelas, dan Nick sering menjawab pertanyaan dengan benar. Itu artinya Nick pintar. Karena masih murung, Paloma lalu mencium pipi Nick. Baru juga mulai senang, rombongan geng abang Nick datang. Ketua geng di situ memaksa Nick berhenti sekolah dan menyuruhnya kerja sama dia aja. Soalnya dia lagi butuh banget anak kecil buat jadi kurir narkoboy. Karena kebetulan ada Paloma, si ketua geng kepikiran untuk menculik dan memperkosa gadis cantik itu. Melihat Paloma dalam bahaya, meski ketakutan, Nick nekat mengambil pistol si ketua dan menembaknya. Di sisi lain, saat ingin pulang, Sergio seperti mendengar suara tembakan dan teriakan Paloma. Ia pun bergegas menolong. Di sana terlihat banyak mayat bergeletakan. Ia lalu berusaha menenangkan Paloma yang ketakutan. Namun ketika memeriksa satu persatu mayat, Sergio melihat bahwa Nick juga tewas. Minggu berlalu sejak kejadian itu. Meski hukuman skor Sergio hari ini selesai, dia masih belum masuk dan tidak ada kabar. Karena khawatir, kepala sekolah memutuskan untuk menjenguknya di rumah. Di rumah, Sergio tidak mau keluar. Dia terus mengurung dirinya di kamar. Kepala sekolah yang tidak mau menyerah bilang bahwa dia akan terus menunggu di sana sampai Sergio mau bicara dengannya. Mendengar itu, Sergio akhirnya keluar sambil menangis. Sergio berkata bahwa dia sudah gagal menjadi guru. Seandainya dulu saat Nick ketahuan membawa barang ilegal dan dia membantu, mungkin Nick tidak harus menyelesaikan masalahnya sendirian. Melihat Sergio yang terus menyalahkan dirinya sendiri, kepala sekolah memberitahu, "Jujur, sejak kehadiranmu, aku senang melihat anak-anak di kelas jadi lebih giat belajar. Bahkan murid-murid kelas lain banyak yang iri dengan kelasmu. Meski kita kehilangan Nick, ingatlah bahwa murid-murid lain masih membutuhkan kehadiranmu. Apalagi sekarang, Paloma juga sudah berhari-hari tidak masuk. Mungkin hanya kamu yang bisa membawa Paloma kembali ke sekolah." Mendengar kabar itu, Sergio pun bergegas pergi. Sesampainya di rumah Paloma, Sergio mencoba memujuk muridnya agar mau kembali ke sekolah. Namun Paloma tidak bisa karena ayahnya tidak mengizinkan. Dia berterima kasih karena selama ini Sergio sudah mendukungnya dan membuatnya percaya bahwa dia tidak bisa meraih mimpinya. Tapi ternyata percaya saja tidak cukup. Anak miskin seperti dia hanya bisa menerima kenyataan pahit. Karena tidak ingin memaksa, dengan berat hati Sergio menghargai keputusan Paloma.
Saat ingin pergi, ayah Paloma memberikan teropong yang putrinya pinjam dari sekolah. Melihat teropong itu, Sergio memberitahu bahwa Paloma tidak pernah meminjam apapun. Teropong itu adalah buatan Paloma sendiri. Seharusnya ayahnya bersyukur punya putri cantik dan juga pintar. Jika didukung, masa depannya bisa sangat cerah. Setelah Sergio pergi pamit, karena masih tidak percaya, ayah Paloma pun menggeledah kamar putrinya. Ia lalu menemukan tumpukan buku-buku yang Paloma sembunyikan. Melihat semua itu, ayahnya merasa sangat menyesal. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah menghalangi mimpi putrinya sendiri. Sebelum pulang, Sergio dan kepala sekolah mampir ke rumah Nick. Sejak Nick dan abangnya meninggal, rumah itu kini kosong. Di belakang, Sergio melihat perahu yang baru saja Nick perbaiki. Sambil tersenyum, Sergio pun mendorong perahunya ke lautan. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah hari ujian akhir sekolah. Pagi itu, terlihat Sergio sedang duduk sendirian di kelas, menunggu murid-muridnya datang sambil mengenang momen-momen setahun mengajar. Tak lama kemudian, satu persatu muridnya datang. Sergio pun menyuruh mereka bersiap di kursi masing-masing. Namun saat ujian akan dimulai, Paloma masih belum datang juga. Sergio terus menatap gerbang, berharap kedatangan muridnya itu. Hingga ketika gerbang ingin ditutup, di detik-detik terakhir, akhirnya Paloma muncul. Sergio pun tersenyum dan mengingat hal-hal menyenangkan yang telah mereka lalui bersama-sama di kelas. Dia berkata, "Kalian semua anak pintar dan pasti bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik. Apapun hasilnya nanti, aku akan tetap bangga pada kalian." Dengan percaya diri, mereka pun memulai ujian akhir sekolah. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Radikal. Kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.